tanya lebih lengkap ke Bu Desi. Bu Desi, ketika melakukan proses penelusuran ke sungai, teman-teman dari tim SAR ini melihat kondisi sungai ini dalamnya bagaimana, kedalamannya, terus kemudian untuk wilayah sekitar sungai ini bagaimana Bu? Apakah ada jembatan di sana, pemukiman penduduk kah, atau gimana gambarannya? Bu Desi? Halo, Bu Desi, bisa mendengar suara kami? Sepertinya kita masih terputus dengan Ibu Desi dari tim SAR. Nanti coba kita gali. Pak Arianto, tadi juga ada keterangan fakta di lapangan yang diutarakan oleh rekan-rekan kami juga bahwa sesungguhnya dari saksi Pak ya, yang nongkrong itu bukan 7 orang Pak, tapi 15 orang. Ada yang ditangkap, ada yang disita senjata tajam, ada pula yang dalam tanda kutip pesannya kok dibiarkan mereka tenggelam. Secara mekanisme proses di lapangan bagaimana Pak Arianto? Saya bisa membayangkan kejadian itu. Mungkin ini yang terjadi ya. Di situ ada orang nongkrong-nongkrong, kemudian dilaporkan, diduga itu mau tawuran dan sebagainya. Kemudian berangkatlah patroli polisi yang situ untuk ngecek di lapangan. Ketika polisi baru datang, mereka panik. Kenapa ada yang lari, ada yang loncat ke itu. Begitu mereka sudah bubar, maka polisi yang menindak itu, dia kan nggak ngeh bahwa orang itu yang 7 itu mungkin mati apa enggak. Begitu datang dan sudah bubar, tugas dia selesai, balik dia. Tiba-tiba sekarang ada kejadian orang meninggal. Jadi kita nggak bisa menuduh dia kenapa kok orang mati kok dibiarkan nyebur gitu Pak. Berarti bubar tidak mengamankan itu tidak menyalahi prosedur? Tidak, kan kerumunan diduga mau ini. Kemudian kita bila datang, bubar, ada yang lari, ada yang terjun ke sungai. Ya sudah, kalau toh dia nanti akan nangkap, dugaannya apa? Makanya saya bisa merasakan ya saya juga bekas prajurit. Jadi, kalau menjalani seperti itu ya paling begitu datang mereka bubar selesai sudah nggak ada masalah. Sudah balik gitu. Oke. Nah tiba-tiba ada temuan inilah. Nah adanya temuan ini harusnya orang yang tadi yang mengusir buar itu tadi harusnya melapor pada pimpinan. Pak, ya tadi malam memang saya ini. Sehingga kan polisi bisa memberikan klarifikasi apa yang terjadi itu. Oke, nanti kita tanyakan itu juga ke Prof. Adrianus, tapi kita ke Bu Desi terlebih dahulu. Bu Desi sudah terhubung bersama kami ya Bu ya. Ini untuk kondisi di sekitar lokasi seperti apa Bu gambarannya? Kedalaman sungai, kemudian di sekitar lokasi sungai ini ada apa aja? Apakah ada jembatan di sana, pemukiman padat penduduk? Seperti apa Bu lengkapnya? Oke, baik, terima kasih. Untuk lokasi kejadian pertama kali itu memang sungainya itu tidak tampak ada jembatan. Sebenarnya mereka lari ke arah kayak perkebunan dan loncat dan akan menyeberangi kampung yang Bekasi, yang Jati Asih ini. Diduga seperti itu. Nah, untuk kedalaman sendiri sepertinya tidak lebih dari 30 meter, jadi mereka kemungkinan diduga ya kalau memang nyebur tidak bisa berenang seperti itu. Nah untuk warga yang berhasil menyelamatkan satu yang diantara yang 7 itu keadaannya selamat. Nah, jadi tadi keterangan warga juga yang satu selamat itu sedang merangkak menuju dari air ke daratan seperti itu. Oke, Bu, dari satu orang yang berhasil selamat ini, Bu Desi sempat meminta keterangan nggak atau warga sekitar sana sempat meminta keterangan nggak kondisinya ketika itu seperti apa sih kejadiannya? Warga sempat cerita nggak? Ya, untuk yang tidak. Jadi untuk yang satu selamat itu langsung diamankan ke polisian untuk dimintai keterangan. Jadi kita tidak sempat menanyakan ke yang bersangkutan. Ya. Baik, tapi singkat saja Bu Desi, saat menemukan 7 jenazah ini, dari meskipun mungkin tugasnya forensik, tapi dari wajahnya masih bisa dikenali semua? Dari wajahnya masih utuh kondisi tubuh wajahnya? Iya. Kondisi tubuh dari ketujuh masih utuh ya, tampak utuh, dan untuk kayak biru kena batu itu masih diduga lah ada memar sedikit itu. Demikian. Oke, Bu Desi, tadi saya mau dalami lagi. Kalau tadi ada 1 dari 7 korban yang selamat dan berhasil diselamatkan oleh warga, itu gimana ceritanya mereka bisa selamat 1 orang itu? Ini keterangan dari warga, jadi yang satu itu pas pagi-pagi mereka melihat itu satu sedang mendarat lah habis berenang gitu. Kemudian warga juga mengamankan yang lainnya. Maka ini untuk yang loncat, diduga ceritanya loncat, kita sendiri tidak tahu jumlahnya sebenarnya, sehingga kenapa operasi SAR ini masih berlanjut. Dari 7 itu apakah
hanya 7 yang loncat, karena dari keterangan korban ya mereka bersama-sama dan juga tidak menghitung berapa yang sama-sama menyeberang, demikian. Baik, kita ke Prof. Adrianus agar proses penyidikan kasus ini transparan, clear, tidak ada ditutupi supaya tidak ada isu yang liar bahwa mereka dilukai, mereka dibunuh, tapi mereka adalah korban tawuran yang mereka lompat ke sungai hingga tewas. Seperti apa, Prof. Adrianus? Mungkin saya ingin mencoba dengan cara berbeda ya. Jadi dalam teori kepolisian itu, maka yang namanya police pursuit ya, pengejaran kepolisian, police patrol, police random search, itu adalah pekerjaan yang penuh dengan ketidakpastian. Yang dihadapi itu tidak jelas gitu ya. Memang ada yang namanya protap, SOP, tapi dalam kenyataannya itu ya tadi situasinya begitu bervariasi. Kadang-kadang kemudian lalu semua berjalan dengan sesuai dengan tanpa textbook begitu. Apalagi ketika yang menghadapi adalah polisi muda yang belum punya pengalaman, maka lalu tadi hal-hal yang tadi harusnya diperiksa tidak dilakukan gitu ya. Nah, saya mau mengatakan bahwa jangan sampai lalu kemudian isunya menjadi malah menyalahkan polisi. Polisinya bekerja, masyarakatnya panik, apalagi masyarakat yang pelanggar hukum, malah polisinya disalahkan. Jadi menurut saya perlu adil juga di kita nih. Jangan sampai nanti akibat ini, maka polisi yang nggak berani lagi patroli, nggak berani lagi mendatangi kerumunan, nggak berani lagi mengejar, dan seterusnya karena takut salah gitu ya. Padahal yang salah si pelaku malah kemudian polisi yang disalahkan. Mungkin itu pendapat saya sebagai pengamat ya dalam hal ini. Terima kasih. Pak Rianto. Saya senang sekali ya mendengar keterangan Bu Desi tadi ya. Ternyata ada saksi ya, saksi yang masih hidup. Saksi masih hidup berenang dan ditemukan oleh masyarakat. Berarti kan ada saksi mata apa yang terjadi itu. Mestinya orang itu kemudian suruh ngomong di depan publik. Ini saya adalah begini, biar dia sendiri yang ngomong gitu. Supaya publik tidak bertanya-tanya ini. Mas, saya sudah berapa kali, tadi saya juga pesan dengan Kapolres. Kapolres harusnya transparan. Tapi artinya transparansi itu jangan memberikan pemberian keterangan yang formatif. Bahwa kejadiannya begini. Bayangkan apa yang ingin ditanyakan oleh masyarakat. Itu Anda jelaskan. Sekarang rakyat kan mau menanyakan, ini apakah ini kejadiannya benar sampai mereka terjun. Nah ada saksi kan, ada saksi itu mestinya Anda tanyakan di depan media, sebutkan ini saksi yang masih hidup, dia ngomong gitu. Otomatis nggak banyak itu pertanyaan yang menyatakan, wah ini polisi melindungi ini. Ini pengalaman-pengalaman yang dulu-dulu itu mestinya jadikan pelajaran dari polisi ya gitu ya. Itu saya tadi sayang Bu Desi ada satu tapi kita belum sempat nanyakan, itu kan berarti dia nggak punya make sense ya. Untuk menerangkan pada masyarakat apa adanya, apa yang terjadi gitu. Oke. Itu yang terjadi. Jadi saya senang mudah-mudahan ini saksi itu kemudian diperdalam dan kemudian suruh ngomong di depan publik karena supaya dipercaya betul bahwa ini bukan kesaksian yang seperti kejadian yang di Sumatera Barat dulu itu, kesaksian dikatanya itu rekayasa polisi. Ya, tentu kita tunggu ya kesaksian dari salah satu dari 7 korban yang berhasil selamat tadi disampaikan oleh Bu Desi. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Pak Rianto, kemudian Prof. Adrianus dan juga Bu Desi atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Sehat selalu. Terima kasih.